balik lagi kita di Six Journal. Nih, udah lama nggak dengar kabar teman-teman semua. Iya nih. Iya, semenjak libur kemarin, kebetulan konten kita kosong kan di YouTube. Nah, kita balik lagi sekarang untuk konten baru. Oke. Sebenarnya konten yang ini itu kita punya konsep baru kan, yang mana kita itu pengen bikin podcast ala-ala aja. Jadi pada tema hari ini kita pengen bikin konten tentang kehidupan serba-serbi mahasiswa KPI semester 6. Nah, asik nih. iya. Gimana? Jadi kita pengen ngobrol-ngobrol aja nih sebenarnya tentang kehidupan sehari-hari teman-teman sekalian. Berarti ngomongin kehidupan kita ya? Iya dong. Sebagai mahasiswa komunikasi. Tapi sebelum kita mulai ngobrol nih, Iya. kayaknya kita harus nyapa teman-teman kita dulu nggak sih? Oke, benar. Oke. Selamat datang teman-teman di konten Six Journal terbaru ya, yaitu podcast ala-ala tentang kehidupan mahasiswa KPI semester 6. Oke. Nanti dulu. Jadi ayo kita mulai pembukaannya dong. Salam dulu lah. Oke, baik, benar. Sorry. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak apa-apa. Sebenarnya yang pengen kita obrolin ini tentang kehidupan, tapi ada menyangkut sedikit ya tentang komunikasinya ya. Tepatnya jurusan kita ya. Iya, tentang jurusan kita. Pas banget ya kita jurusannya komunikasi. Ya harus sih. Yang pertama-tama itu kita pengen tahu nih, mungkin teman-teman juga pengen tahu ya tentang nama dulu. Kan kita belum kenalan. Gimana? Iya ya. Betul banget tuh. Iya. Coba yang di sebelah kiri saya, coba perkenalkan dulu. Perkenalkan, nama saya Uma Sipa. Tadi ada di opening ya. Saya itu kalau di Six Journal posisinya sebagai reporter. Oke. Gitu. Asal mana kamu? Asal masih hidup aja sih Bang. Oh iya. Kalau Mbak di sebelah kiri saya yang ini, yang di tengah maksudnya? Saya Nur Hikmah, saya dari Jambi. Sekarang kami semester 6 di Prodi KPI Sky Al-Fatah. Oke. Kalau di Six Journal sebagai apa? Sebagai humas. Oke. Dia bertanya-tanya posisinya. Ada kaca. Oke. Selanjutnya saya perkenalkan, saya Fatur Rahman Ar-Rasyid. Asal saya dari Kalimantan Barat, Singkawang. Kalau di Six Journal saya sebenarnya sekretaris sih. Cuma saya suka ikut gini-ginian untuk nambah pengalaman aja. Oke. Untuk terus selanjutnya kita pengen tahu juga nih alasan Mbak Syifa ke STI Al-Fatah milih jurusan KPI itu apa? Sebenarnya saya nggak punya alasan sih, itu niatan terus dari hati aja. Beneran? Ngeri. Ya mungkin untuk intinya pertama ke STI ya, untuk belajar ya. Cuma kebetulan di STI ada jurusan KPI, jadi. Tapi apa? Pilihan pertamanya apa? Jadi saya tuh pengen banget masuk ke dunia sastra. Oke. Cuma nggak terlalu jauh sih ya, sama komunikasi pun agak jauh juga, cuma masih berbahasa-bahasa ya. Kenapa? Emang punya passion di situ atau apa? Ya, saya suka banget nulis puisi. Oh. Jadi saya suka. Dulu saya tertarik sama dunia sastra, cuma ternyata takdir awal tuh ya ke komunikasi nih kita. Nggak harus yang formal-formal banget kan kalau di komunikasi, ya nggak sih, kayak nggak harus berpujangga nggak sih kata-kata di jurusan komunikasi ini? Iya. Kalau Mbak Hikmah gimana? Justru saya malahan dari kebalikannya. Kalau Mbak Siva sendiri kan punya passion nih di jurusan sastra. Kalau saya milih jurusan justru yang saya tidak bisa. Maksudnya belum terlalu bisa untuk di itu. Misalnya saya dulu pertama kali tuh pengen masuk ke sastra Inggris. Sebenarnya saya nggak terlalu bisa bahasa Inggris, tapi saya pengen nyoba gitu. Pengen terjun aja biar semakin bisa, bukan karena saya punya passion. Terus akhirnya jadi suka menantang ya kayak. Terus akhirnya saya masuk komunikasi juga, saya mikir saya tuh nggak suka yang berkomunikasi sama orang gitu, apalagi kayak orang baru saling ngomong gitu, kayaknya kurang juga. Lu coba gimana? Kalau saya punya cerita menarik. Cukup menarik. Sebenarnya pas SMA itu
pilihan pertama itu adalah UIN Syarif Hidayatullah. Nah, jadi pas saya pengen ke UIN Syarif Hidayatullah, saya disuruh bokap sih. Dia bilang, kamu coba daftar ke UIN katanya. Ambil jurusan cukup ini ya, cukup susah, sastra Arab. Oh, sama kita berarti. Sastra ya? Sastra ya Iya, kita ya. terus ngambil jurusan, ternyata qadarullah nggak lulus. Jadi saya punya kenalan, saudara saya juga kebetulan ya, di daerah daerah Cilengsi juga, di Cilengsi lah. Jadi saya punya saudara, katanya ya udah sini aja. Tapi saya juga pas waktu itu ada tawaran juga, itu di Kaltim katanya. Tapi kata bokap saya, dia bilang mending cari pengalaman di Jakarta aja katanya. Lebih inilah gampang di Jawa, lebih luas katanya. Ya udah saya memutuskan mendarat di sini. Dan kebetulan juga saya juga tertarik ya untuk di sini. Bukan cuman karena terpaksa, tapi dari hati juga ada apa unsur terpaksanya nih ya? Sedikit. Sedikit terpaksa. Sedikit. Tapi saya juga tertarik untuk kuliah di komunikasi karena kebetulan saya juga itu pas SMA sering nonton bola. Jadi pas saya nonton bola, saya sering lihat wartawan bola, reporter bola itu ya pergi ke stadion, sini pindah-pindah. Jadi apakah saya bisa untuk mengikuti jejak itu? Jadi saya coba di komunikasi, siapa tahu bisa. Karena saya juga research untuk profesi wartawan bisa juga kita dapatkan dari kuliah komunikasi. Ya. Tapi saya komunikasi penyiaran Islam, kayaknya saya sebagai pendakwah. Pasti. Aduh, ngomongin pendakwah jadinya banting setir nih Bang. Tapi kurang tahu juga ya, kita nggak ada yang tahu kan, Mbak Syifa Mbak Kita Hikmah. nggak ada yang tahu masa depan gimana. Iya benar. Nah, gini, untuk selanjutnya saya pengen tanya nih ke Mbak Syifa Mbak Hikmah. Gimana pas baru datang ke perantauan? Gimana rasanya? Ada nggak kalau terasa? Coba kamu. Coba kamu dulu. Tapi kamu dulu deh. Ayo kamu dulu deh. Aku dari jauh kan emang bener-bener di sini nih sebenarnya nyampe sini tuh belum tahu sebenarnya kuliah di mana. Masih Jadi kamu datang ke iya sini masih tanpa nyari tujuan. ini sastra Inggris kan sebenarnya masih itu tujuannya. Terus belum ketemu kampusnya, ada kampus di Bogor. Ternyata pas nyampe sini telat daftar. pendaftaran. Akhirnya kakak ada di sini, akhirnya disuruh ya udah deh masuk aja ke STAI. Terus jurusannya apa aja? Ternyata cuma ada komunikasi nih. Jadi kayak mikir kayak gimana terus akhirnya ya udah deh, aku juga mau masuk sastra Inggris bukan karena aku bisa gitu kan. Jadi masuk aja komunikasi, toh aku juga Mau belajar. komunikasinya juga kurang gitu. Iya, Akhirnya iya. masuk deh ke komunikasi. Iya. Ke Tapi STAI. abis kuliah di komunikasinya kerasa nggak sih jadi lebih bagus? Ya, tentu kerasa soalnya kita dibimbing untuk public speakingnya, terus kita juga ada di kampus ada media kampus, jadinya kita bisa coba-coba jadi wartawan, jurnalis. Tapi jadi ya ilmu yang kita Iya. pelajari di kampus ini Tapi bisa. ada nggak kesulitan untuk beradaptasi pas awal-awal? Tentu ada. Gimana coba? Coba. Kita kan datang ke sini nih, saya datang ke sini tentu belum punya temen kan. Jadi kayak mau masuk siapa, temennya siapa, gimana, masuk kemana gitu kan. Siapa yang mau dihubungi juga nggak tahu. Terus pas mau masuk hari pertama aja nyasar. Kamu nggak tahu kampusnya di mana? Padahal kosan sama kampus jaraknya cuma Deket banget. 5 menit. Nggak nyampe malah. Gak nyampe ya, muter. Akhirnya masuk ke grup, cari nomor cutting, telepon cutting, dari situ baru diarahin ke kampus. Bisa jadi kesasar jalan menuju kampus sendiri. Sampai segitunya ya? Iya. Terus cara ngatasinnya gimana? Cari teman ya kali, bukan? Akhirnya kita belum tahu toh teman kita, benar. belum punya teman juga. Ini ya carinya kakak-kakak tingkat yang udah terkenal gitu kan, maksudnya udah Ya, ada udah. di mana-mana, terus kita hubungin. Oke. Kalau kamu gimana? Waktu pertama kali datang ke sini, Iya. sama sih juga tujuannya sebenarnya bukan ke sini. Saya punya tujuan lain, cuma ada kendala-kendala segala macam. Jadi akhirnya saya memutuskan untuk ya udahlah, mari kita ke STAI dulu. Tapi dulu pertama kali ketemu sama dia.
Dulu waktu pertama kali kesini, temenannya sama Iya dia. betul. Kami satu kosan. Oh, Ternyata gitu? Kami satu kosan. Ternyata kami kok satu kosan, tapi kami sama sekali nggak pernah ngomong. Nggak pernah ngomong sama sekali. Nggak pernah Lah. ngobrol. Justru itu kayak, ini kita masuk komunikasi, ternyata dipikir-pikir kita nggak pernah ngobrol sama sekali. Ternyata kita cuma sekelas ya. Nah, ini kami jadi teman sekelas kayak, Aduh kacau. jadi sekelas baru deket kan, kenapa kita nggak deket dari dulu gitu. Nanya nama asal yuk, padahal itu kosan. Taunya tahu kan satu kosan tuh ada kakak kan. Yang kenali kakak, bukan kami siapa, nggak kayak gitu. Ya Aku juga Allah. awalnya cuma sekedar tahu sih, oh dia adanya Mbak ini. Dia nanya ke, ada Mbak Zati dari Kalimantan, Mbak itu adiknya Kak Tuti ya dari Jambi. Iya, namanya Hikmah iya. Udah. Mau ke kamar mandi pas-pasan ke dapur, nggak pernah saling ngomong-ngomong kami. Taunya pas Akhirnya lama Taunya pas dia kawan pindah, sekelas nyampe gimana? pindah kosan dulu. Ah. Kami belum pernah ngomong sama sekali, dia pindah kosan. Aku juga nggak bantuin karena kami nggak kenal. Oh iya. Dia pindah kosan terus mau pindah, iya, oh yaudah, udah gitu aja. Terus akhirnya dia pindah kosan, kami beda kosan. Ternyata dia aku masuk masuk sini kampus. kan agak telat masuknya, masuk Iya, kampus. oh iya benar Baru kami temenan. Tapi kan kemarin kita sekosan ya gitu. Aduh kacau sih bawahnya ya. Itu gimana situasinya pas tahu teman pernah sekosan dulu itu? Iya, dulu tuh kita cuek banget gak sih? Kayak, gua gitu. Bisa. Itu ada bukti betapa buruknya skill komunikasi kami. kita. Oh iya. Males banget. Kayak, gini, kalau aku prinsipnya kalau dia nggak naik duluan, ya aku nggak akan naik duluan gitu. Sama. Kalau nggak Dia diajak juga- ngomong, aku nggak akan ngomong. Iya. Oh gitu. Ya udah, jadi komunikasi tidak akan pernah ada. Kalau aku malah beda. Apa tuh? Jadi pas awal-awal datang dulu kan kebetulan punya kakak ya di sini. Jadi di arah-arahin lah kampus segala macam dikenalin. Tapi abis itu kan udah masuk perkuliahan. Aku tuh enggak diem-diem aja. Jadi semuanya aku ajak kenal. Mas. Oh, jadi saking friendly banget ya semua. Jadi ya udah kan pengen itu cara aku adaptasi juga di lingkungan baru kan. Jadi kayak udah kenal-kenalan. Mulai dari kemarin itu tahu nggak Apip dari Pekalongan. Nah, Zidan itu aku kenalin semuanya. Ayo kenal-kenalan. Pokoknya so asik aja kan. asik banget. Sebenarnya mah aslinya mah ini bener mau temenan enggak ya? Maksudnya ini dia Takut nggak direspon. iya, takut deh ilfil enggak ya begini ya kata kan. Tapi akhirnya mereka welcome semua kan. Anak-anak stay baik semua ya. Ya, mereka humble ya kan. Iya, humble banget. Jadi aku merasa kayak ini likonnya enak nih kataku. Terus ya adaptasinya nggak lama sih, sekitar 2 bulanan. Enggak sih, enggak sampai 2 bulanan. Ya sebulan kurang lah kayak gitu. Tapi lu waktu pertama kali datang ke sini nih kan beda ya pasti kultur daerah kita sama ada nggak sih pernah ngerasain kultur shock? Yang pertama memang lingkungannya sih. Kenapa? Kalau lingkungannya? di tempat aku kan rumah-rumah di sana kan emang agak jarang-jarang. Jadi tersusun rapi. Kalau di sini gangnya itu kecil-kecil banget dan bercabang-cabang. Ya aku nyasar. Pusing nggak sih? Iya. Iya betul. Aku ini bener gak sih jalannya? Tahu-tahu ke sawah. Oh pantas dia juga kesasar kan? Karena Iya. yang kesasar, ada di sana di dekat masjid. Masjid kan jalannya banyak, ada yang Iya. kesini, ada yang kesana, ada yang kesana. Udah semuanya ditelusuri. Jadi aku ya berusaha itu sih yang pertama sih memang. Terus yang kedua emang di sini tuh pas motoran aja, motoran sih. Pas motoran itu kenapa nggak tahu ya orang-orang di sini tuh kayak buru-buru semua. Jadi aku udah di pinggir nih, Serius? tetap Udah di diteriakin. pinggir, di klakson. Klaksonin. Ya kan biasa kan santai di pinggir. Titit. Lah ini pada buru-buru banget sih gitu kan. Itu sih salah satu culture shocknya. Tapi kaget nggak sih kalau dikelaksonin dari belakang itu kayak langsung panik kalau gue mah beneran langsung. Iya, jadi kayak Langsung ikut ngebut. mirip bentar ya udah gitu doang. Tapi akhirnya ya menyesuaikan aja. Jadi akhirnya kenceng-kenceng juga. Jadi ikut jadi orang yang buru-buru ya. Iya. Jadi gitu. Kalau gue gini, aku tuh kalau misalnya di tempat di rumah aku itu nggak pernah ada yang manggil Neng. Pas nyampe sini kayak semua orang tuh manggil Neng, iya Neng, iya Neng. Kayak awalnya ngerasa apa sih orang ini manggil Neng, nggak jelas banget gitu. Tapi sekarang kalau misalnya ada yang manggil Neng tuh aku berbunga-bunga gitu jadi kayak isi manggil Neng. Karena dulu waktu awal-awal aku kayak sinis banget orang yang manggil Neng tuh kayak si Neng gitu. Tapi sekarang aku seneng banget dipanggil Neng. Sama bener.
Kamu tadi pakai Neng juga? Enggak, maksudnya dipanggil dipanggil A kan. Oh, A. Set. Ya pas itu emang kaget aja sih. Hah, gue bukan orang Sunda, bro. Di balik itu kayak soalnya di setauku ya di tempatku tuh emang orang Sunda tuh jarang banget. Kebanyakan orang Jawa sih. Cuman orang Sunda tuh jarang banget. Jadi pas ketemu orang Sunda tuh kayak wah, jadi baru gitu. Jadi kita ya kayak gitu. Kaget aja gitu, apalagi dipanggil A pertama kali kan. Dipanggil A. Jadi udah bener dah. Aduh, kacau. Tapi pernah nggak kalian ini make ilmu kuliah di kehidupan sehari-hari, terutama komunikasi, pernah nggak kepikiran kepake? Ya pasti secara tidak sadar pasti kepake gitu. Kayak gimana Cuma coba? kita kayak mau nyambung-nyambungin ke teorinya nih. Yang kayak saking banyaknya teori yang ada gitu. Iya. Pernah nggak kepake salah satu contoh gitu? Kayak salah satu contohnya ya dari Laswell itu, yang what, says what. Iya. Ya pasti itu sih kayak Itu- ya kita sekarang ini kan kita ngomongin apa, siapa yang ngomong, Iya harus ada. baru terjadi komunikasi yang baik dan benar. Kalau tidak ada yang mengawali pembicaraan, nggak mau diajak ngomong, ya kita nggak akan berkomunikasi sama sekali. Harus Untung ada cowok di sini ya yang mulai pembicaraan. Iya, untung ada dia yang orang-orang diajak kenalan duluan, nggak kayak kita. Kalau nggak diajak ngomong, Iya sih, emang komunikasi emang secara sadar nggak sadar sih ya kita pakai kan, dan juga kita juga nggak sengaja. Cocokologi aja sih sebenarnya. nggak tahu bener juga. Iya. Saya pas ngelihat habis belajar teori komunikasi baru kita sadar kan kayak Iya. wah ternyata kemarin kita pakai komunikasi ini Iya. ternyata baru sadar ternyata. Apalagi pas udah disuruh bikin tugas kuliah kayak berita ngeliput, itu gimana pengalaman kalian? Itu kan pasti kan ada komunikasi kan? Iya. Komunikasi kan pasti ada tugas ngeliput gitu-gitu nggak sih? Apalagi yang keren banget sih aku kalau ada ngerasa kayak yang nggak sadarnya ini, kita misalnya nonton drakor, baca buku, secara tidak sadar kita menerangkan apa yang ada di dalam bukunya itu, kita terangi sama teman kita. Terus secara tidak langsung kan kita kayak ada proses komunikasi yang kita membicarakan yang lain gitu. Iya. Kayak ngasih tahu, ini kan kamu nanya, ini kamu pernah nonton ini nggak? Oh aku pernah, ini itu ceritanya tentang ini gitu kan. Jadinya memulai komunikasi, dan secara tidak langsung itu juga ada teori Tapi komunikasinya. aku kadang ya, kan aku juga suka ya nonton drama gitu kan. Kalau dulu nonton drama itu tuh aku kayak ya udah nonton aja biasa gitu. Cuma semenjak belajar komunikasi itu kayak pas nonton tuh kayak oh ini angle kameranya begini nih dia ngambilnya. Itu jadi kenotis sama aku gitu. Kayak tiba-tiba oh ternyata kalau lagi sedih tuh angle kamera tuh bagusnya kalau deket banget gitu. Jadi kita kalau Jadi misalnya kenotis gitu loh. Biasanya tuh kayak nggak sekedar nonton, gitu. jadi juga Iya. kita mengamati. Mengamati kayak oh bisa nih diterapkan gitu. Jadi apa ya? Jadi kayak oh ternyata nonton drama tuh ada ininya juga, hubungannya juga sama kuliah Secara kita. tidak langsung kan yang selama ini kita kayak yang nonton selesai, Iya, nonton udah selesai, cuek. nonton selesai. Ternyata Ya. Tiba-tiba kayak oh iya di terbuka drama semua di gitu. drama ini nih Setelah gini tahu cara pengambilan gambarnya, kayaknya bisa deh kita terapin, itu jadi ada gitu masuk ke kepala. Juga banyak ya yang kita pelajari di kampus kan, yang bisa kita ambil buat kehidupan sehari-hari. Kayak misalkan pernah diajarin tentang gimana cara ngobrol sama orang, gimana adabnya. Jadi kayak kalau misalkan kita kalau orang kita pengen tahu kalau misalnya orang itu enak ngobrol sama kita, badannya itu ternyata dia ngadep full ke kita loh, tau nggak? Oh iya, kayak iya, tahu kan? Tahu. Nah jadi ketika orang badannya ngadep full gitu itu mereka udah enak ngobrol sama kita. Dan juga itu adab aja gitu kan. Dan juga gimana cara ngobrol sama orang baru, gimana cara ngobrol sama ya gitu, komunikasi lah pada intinya mah. Pada intinya sebenarnya face to kembali face, Iya. matanya gitu kan harus. Benar. Apalagi pas liputan sih yang ini. apa Pengalaman. pengalaman liputan yang seru nggak bang? Liputan yang seru itu pas saya biasa ikut liputan aksi-aksi sih sebenarnya. Jadi aksi demo Palestina, aksi damai gitu-gitu. Saya pernah wawancara orang aja. Jadi kebetulan pas wawancara itu kita kan ketemu wartawan lain kan. Jadi kayak wah
kita selevel nih sama udah masuk circle, wartawan TV. Udah masuk circle-nya nih kita. Iya, jadi kayak wah, keren banget Apalagi ya. kalau nama baju-baju mereka, wih dari itu. Iya, kayak Gampang gitu. ya, ngeri Jadi banget. itu sih salah satu pengalaman serunya sih. Jadi ketemu tokoh-tokoh kayak gitu kan, ikut jalan-jalan. Itu sih salah satu pengalaman seru pas liputan. Kita juga dapat pengalaman megang kamera gitu kan di kuliah di kampusnya. Terus juga banyak lah pokoknya. Seru banget ya kuliah di Seru STI. banget. Enak kuliah di STI itu, enak, ilmunya banyak, pengalamannya banyak. Teman-temannya juga banyak. Teman-temannya juga nggak banyak sih. Iya, juga banyak. Seru-seru juga. Walaupun mahasiswanya sedikit, tapi anak-anaknya itu dari berbagai pulau loh, tahu nggak? Iya. Yes. Dari Iya kan? berbagai daerah. Bahkan ada yang dari berbagai negara. Oh iya, Kakak tingkat kita ada ketika daerah ada luar. dari luarnya. Ini aja udah beda-beda daerah. Bener-bener. Kita Kita aja kulturnya udah beda-beda. Kita bertiga ini Tapi emang takdir ya kita bisa di ada STI. di sini. Emang jalurnya emang nggak ada niat buat kesini kita bertiga ini. Iya, jadi kayak gitu. Kok bisa gitu? Alhamdulillah. Jadi masuk ke sini tuh nggak ada niatan dengan tulus ya. Semuanya Merem-merem melek udah di STI. tiba-tiba udah Saya di jadi sini. mahasiswa. Dari semester 6 aja. Oh iya, udah semester 6 gitu ya. Stop, gak usah ngomongin tugas akhir. Jangan, saya Jangan disenggol-senggol. berasa hari akhir. Iya, benar-benar. Terus ada pengalaman lain nggak tentang kehidupan selama hampir 3 tahun yang menarik tentang Yang menarik. Banyak banget nih. Sampai nggak bisa di Enggak sih, ungkapin aku satu yang persatu. kerasa banget waktu itu. Jadi waktu itu tuh kita pernah ada acara di Jakarta kalau nggak salah. Kita berdua itu pergi ke tempat acara itu naik kereta. Jadi kayak bener-bener naik kendaraan umum gitu loh, naik bis, naik kereta. Sampai ke sana itu bener-bener, biasanya kan kita kayak ada mobil, apa sih namanya, mobil rombongan gitu. Jadi Iya. tiba-tiba nyampe aja ke tempat. Tapi itu asli. mandiri berarti. Iya, asli dari awal berangkat naik angkot, ya naik kereta, ya naik bis, itu tuh bener-bener pas nyampe itu kerasa, ya Allah, aku tuh udah jadi orang yang Orang dulu- besar. Enggak, aku tuh udah gede ya ternyata. Aku Udah dewasa. Udah bisa jalan-jalan naik kereta, udah jadi orang yang dulu aku impiin. Dulu kan pernah nggak sih ngimpiin kayak dia pengen jadi orang dewasa yang jalan-jalan kemana-mana, yang naik kereta, Iya, yang ada pernah. tujuannya. ada tujuan nih. Itu Iya, kalian betul banget. pernah mimpiin itu kan? Jadi kayak ketika hari itu aku ngerasa kayak, wow, aku udah jadi orang itu. Ingat banget kita lagi nungguin bus, kita spontan ngomong kayak gitu. Kita udah dewasa ya. Asli kerasa banget, ya ampun, udah bisa jalan-jalan naik kereta tuh prestasi sih buat aku. Iya, Soalnya iya. jadi wartawan jurnalis itu kan kayak nggak diseru. Misalnya ada kejadian apa, kita jalan sendiri. Nah, gitu kita kan, dituntut ambil buat cuti. sendiri Jadi semua kayak, kan. Wah, pokoknya kok bisa gitu kita kayak gitu. Maksudnya siapa yang gerakin ini? Allah. benar. Iya, Tapi apa tuh? kayaknya kita cerita yang seru-serunya aja nih. Apa? Sedihnya dong. Kayaknya yang sedihnya kita sensor aja nggak sih? Biar Iya, tapi tetap ada sih ya. Ada, tentu ada. terutama homesick nggak sih? Oh iya. Homesick, kangen rumah. Benar. Itu sering sih, penyakit anak rantau. Iya. Pasti teman-teman yang ngerantau juga ngerasain. Gimana rasanya bulan puasa? Apalagi Pak Trauma nih ya. Iya. Jarang banget pulang deh nih, aduh. Insya Allah. Masya Allah, kita Iya. yang pulang setahun 2 kali aja rasanya kurang. Kayak pengen lebih sering lagi pulangnya, cuma jauh nih pulangnya. Oke, bener. Jadi emang itu sih ya salah satu kesulitan pas Sedihnya ngerantau sih, ya, kesulitan sedih. pas ngerantau. Kangen rumah aja sih. Ya, seperti yang teman-teman bisa lihat lah di media-media sosial, kayak jadi anak kos ngerantau tuh. Bener. Aduh, banyak deh masalah. Kita tuh sekuat. so kuat. Kan kayak udah kangen. Akhirnya nelpon. Tapi di nelpon kita nggak mungkin kayak yang kangen. Nggak mungkin kayak gitu. Enggak. Sehat-sehat. Sehat, baik-baik aja. Enak kok di sini, enak padahal enak. Jangan pengen pulang. Iya. Aduh, Gimana, ada masalah nggak? Enggak. nggak kenapa-napa. Udah makan, udah. Bener. Padahal belum. Iya benar. Sering sih kayak gitu. Tapi itu semua ditutupin dengan ya teman-teman yang hebat. Hadiran teman-teman ini Makasih teman-teman, makasih. udah menemani.
kosan nih banyak masalah ini, tiba-tiba teman Japri, Jajan yuk. ikut yuk ke sini. Iya. Yuk ikut aku yuk ke sini. Makasih ya. Makasih buat teman-teman kita. Udah Oke. nemenin di rantauan agar tidak kesepian dan kesendirian ini. Oke, benar. Udah. Mungkin kita sudah sampai di sesi akhir ya kali ya. Ya udahin aja kali ya Iya, pembicaraannya. ya udahin Makin aja ya. kemana-mana. Ya udah. Sekian serba-serbi kehidupan sebagai mahasiswa komunikasi penyiaran. Sampai ketemu di konten 6 Jurnal selanjutnya. Oke. Bye-bye teman-teman. Assalamualaikum.